Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sofi Maulida, Silvi Fildatus Solihah, Umi Fadlilatul Salma, dan Wahyu Irawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Pancasila. Materi pengertian hak asasi manusia akan dijelaskan oleh Sofi Maulida. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, manusia, dan negara. Hak memiliki beberapa unsur, yaitu pemilik hak, ruang lingkup dalam penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiganya menyatu dalam pengertian dasar hak. Jadi, hak adalah unsur normatif pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia akan dijelaskan oleh Silvi Fildatus Solihah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain yaitu 1. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang. Yang kedua, ada hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar. 3. Hak sipil dan hak politik yang terdiri dari 27 pasal, antara lain yaitu memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti A. Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar. B. Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. C. Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami istri, hak atas kebebasan berekspresi. Yang keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdiri dari 13 pasal. Sedangkan pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi manusia di dunia meliputi 1. Hak asasi pribadi yang berisi A. Hak atas kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. B. Hak kebebasan untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat. C. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. D. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik yang berisikan A. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. B. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. C. Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. D. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum. A. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. B. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. A. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. B. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. C. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa hutang piutang dan lain-lain. Yang D. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. E. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan yang berisikan A. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. B. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Umi Fadlilatul Salma. Kepadanya dipersilahkan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani.
filosof Yunani Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Sedangkan Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi manusia terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Magna Carta. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak-hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam Magna Carta menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena ia mengajarkan hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Dokumen yang kedua yaitu Petition of Right. Petition of Right berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Dokumen yang ketiga yaitu Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang, dibuat pada tahun 1679. Dokumen yang keempat yaitu Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia di Amerika Serikat. Pemikiran filsuf John Locke yang merumuskan hak-hak alam seperti hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian. Merupakan pula piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Yang keempat, hak asasi manusia di Perancis. Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen, yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan. Yang kelima, hak asasi manusia oleh PBB. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission of Human Rights. Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Yang keenam, hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.
Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Materi selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila akan disampaikan oleh Wahyu Irawati. Kepadanya dipersilahkan. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia menurut sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 2. Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan atau human values dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia atau dignity of man, hak asasi manusia atau human right, dan kebebasan manusia atau human freedom. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antara manusia dan bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab. 3. Hak asasi manusia menurut sila Persatuan Indonesia. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari negara Jerman. Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi. 4. Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan MPR. 5. Hak asasi manusia menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.